Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Ini dimulakan. Tidak ada perkara yang lebih penting melebihi agama Allah. Nasib kita di dunia dan nasib kita di akhirat itu dikaitkan oleh Allah dengan agama. Kalau kita mengamalkan agama Allah dengan baik, maka di dunia ini Allah jamin apapun kesulitan yang kita hadapi akhirnya baik, ada jalan keluar. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa takwa kepada Allah, maksudnya adalah mengamalkan agama itu dengan sungguh-sungguh, Allah akan kasih jalan keluar dari seluruh kesulitannya, dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari tempat yang dia tidak sangka-sangka. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, memberi makna ayat ini, kalau umpama bumi menjadi besi sehingga tidak ada tumbuh-tumbuhan, langit menjadi tembaga sehingga tidak ada hujan, kata beliau, kemudian langit ditimpakan amblek ke bumi, orang takwa ada jalan keluar juga, dan orang takwa dapat rezeki juga. Dari mana? Min haitsu la yahtasib, dari tempat yang dia tidak sangka-sangka. Belum waktunya mati maksudnya. Asalkan belum waktunya mati, ada rezeki dan ada jalan keluar. Ini di dunia. Di akhirat dijamin oleh Allah orang-orang takwa
wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang takwa dikirim ke surga dengan rombongan-rombongannya. Rombongan pertama adalah rombongan yang mulia baginda Muhammad SAW dan umatnya. Di sanalah orang takwa, orang yang mengamalkan agama sungguh-sungguh itu mendapatkan kemuliaan yang 100%. Mereka akan mendapatkan aisyatun radiyah, kehidupan yang memuaskan, tempatnya memuaskan. Istana-istana dari emas, dari intan, tanahnya saja itu loh, lumpurnya dari minyak kasturi. Nah, wangi, tanahnya itu surga itu wangi. Makanya Mbah Nabi Adam dulu turun ke dunia itu baru baunya dunia ini langsung pingsan. Karena di surga itu wangi semua. Surga di dunia ini dibanding surga nggak karu-karuan ini buruknya itu. Ya, karena kita ini sudah lama di dunia, lahirnya di dunia ini perasaan kita indah. Suruh meninggalkan dunia sebentar saja, 4 bulan saja berat. Padahal juga bukan meninggalkan dunia sebetulnya, meninggalkan rumah yang dari Gubuk Reot itu berat, karena sudah taunya cuma dunia itu saja. Lahirnya di dunia, yang dilihat dunia, yang dibicarakan dunia, yang didengar dunia, yang dipikir dunia. Akhirnya dunia kelihatan indah. Seumpama kita ini pernah melihat surga, dunia ini jelek, dikasihkan gratis, nggak mau. Gratis nggak mau. Kayak Rasulullah ditawari gunung-gunung jadi emas, nggak mau. Gunung-gunung ditawari oleh Allah, yang nawari Allah, berarti halal 100%. Ditawari gunung-gunung jadi emas nggak mau. Karena orang sudah melihat surga, gunung-gunung emas untuk apa? Tinggal mati aja, tidak ada gunanya. Lebih baik sehari lapar, sabar dapat pahala, sehari kenyang, syukur dapat pahala, daripada gunung emas. Karena kalau lapar sehari, kenyang sehari, dapat pahala terus. Lapar, sabar, dapat pahala. Kenyang, syukur, dapat pahala. Nah, kalau apa nggak enak, kenyang terus saja, Pak. Jadi dapat pahala juga tuh kalau syukur. Kenyang terus, enggak. Orang tuh kalau kenyang terus lupa, nggak syukur lama-lama. Biasa. Kalau lapar terus nggak kuat. Nah, sing paling enak itu ya kadang-kadang lapar, kadang-kadang kenyang. Kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Kalau sehat terus kayak Raja Fir'aun, jadinya sombong gak karuan, perasaannya gak mau mati. Kalau sakit terus ya gak bisa amal. Yang bagus itu kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit, sehingga sabar syukur dapat pahala terus. Maka Nabi itu mau kawin, calon mertuanya itu bilang, ini anak saya ini nggak pernah sakit, itu nggak pernah sakit, nggak pernah ya Rasulullah. Nggak jadi, saya nggak mau kawin dengan wanita yang tidak pernah sakit, nggak mau. Karena orang itu kalau nggak pernah sakit itu nggak bagus. Kalau kita maunya bagaimana? Sehat terus itu kan. Sakit sedikit aja sudah sambat sak dunya.
Di sanalah di surga itu mendapatkan aisyatun radiyah, kehidupan yang memuaskan, tempatnya memuaskan, temannya memuaskan, nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali Allah. Temannya itu wa hasuna ulaika rafiqa, temannya itu para nabi. Kita akan berteman dengan Nabi Adam, Nabi Nuh. Kita akan minta cerita kepada Mbah Nabi Nuh, Mbah, dakwah kok 950 tahun tuh ceritanya bagaimana, Mbah? Saya dulu di Taskil 4 bulan, nggak mau. Kok kamu bisa 950 tahun tuh terus kayak apa? Alah, kamu tanya-tanya, tak Taskil di sana kok. Jadi semulaikan Allah Ta'ala ini kita bayangkan ini, karena kita mau ke sana pakai syarat itu istiqomah dalam agama ini. Kita keluar 4 bulan, keluar 40 hari, hidupkan amal masjid, bikin taklim, dengarkan bayannya supaya kita ini bisa istiqomah dalam agama ini sampai mati. Nggak ada maksud yang lain untuk apa? Apa yang kita cari? Dunia ini orang yang mencari dunia itu akhirnya kecewa. Ditinggal semua, ditumpuk, setelah banyak ditinggal. Ini dunia. Setelah diangkat jadi bupati, diangkat ke kuburan. Ya nak? Apa nggak diangkat ke kuburan? Kalau nggak diangkat ke kuburan malah busuk, nanti orang bingung semua. Ya. Setelah diangkat jadi presiden, diangkat ke kuburan. Orang bikin istana, kawin, punya anak, punya menteri, punya jenderal, punya tentara. Kalau sudah mati, dikubur oleh istrinya sendiri, oleh anaknya sendiri, oleh tentaranya sendiri. Nggak boleh tinggal di istana, itu nggak boleh, diusir, dibawa ke kuburan. Bener apa enggak? Maka orang yang cita-citanya dunia akhirnya kecewa, nul putul, kecewa. Maka orang iman tidak mau cita-citanya dunia itu, maunya akhirat, maunya surga Allah. Nah, untuk supaya sampai ke sana, jalannya hanya satu, istiqomah dalam agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah siang dan malam sampai mati. Supaya bisa istiqomah itu bagaimana caranya? Usaha agama yang istiqomah. Apa usaha agama istiqomah itu? Dakwah istiqomah, taklim wa ta'lim istiqomah, zikir ibadah istiqomah, khidmat istiqomah. Kalau usaha agama ini istiqomah, maka agama bisa istiqomah. Kalau agama istiqomah, lama-lama sampai ke surga, insya Allah, dengan syarat ikhlas, semata-mata karena Allah. Jadi supaya kita ini istiqomah dalam agama sampai mati, usaha agama ini harus istiqomah sampai mati. Insya Allah kita niatkan semuanya. Dan kita doa, tiap habis sholat, termasuk doa yang sangat baik, doa habis sholat tuh minta istiqomah. Ya Allah, istiqomahkan saya dalam agama, dalam usaha agama saya mati. Istiqomah itu contohnya adalah para nabi, para rasul, para sahabat itu. Dakwah itu sampai mati. Rasulullah SAW itu dakwah itu sampai mati. Dalam sakaratul maut masih dakwah. Dalam sakaratul maut masih mengeluarkan jamaah. Dalam sakaratul maut masih berteriak-teriak sholat. Jadi kita ini bukan mau setahun, bukan 4 bulan, ingin dakwah itu istiqomah saya mati. Namanya da'i itu, kata Maulana Sa'ad, bukan orang yang sudah keluar setahun. Da'i itu orang yang mati dalam dakwah, itu namanya da'i. Karena Allah itu menilai apa-apa menurut akhirnya.
walaupun sholat panjang semalam suntuk, mau salam kok ngentut, nggak dihitung sholat, mau ngentut. Begitu juga kita dalam usaha dakwah kita ini mau istiqomah terus. Setahun pun tuh latihan pertama, 4 bulan tuh latihan pertama, supaya kita ini dalam kondisi macam-macam, keadaan macam-macam tetap istiqomah sampai mati. Insyaallah kita nyatakan. Masya Allah. Ta'lim juga begitu. Bukan ta'lim itu cuman maunya setengah jam, 2,5 jam. Tapi taklim itu bagaimana kita terus belajar ilmu agama ini sampai mati. Para sahabat itu diceritakan dalam Hayatus Sahabat itu dalam keadaan sakaratul maut masih taklim. Tapi nggak pakai buku, sahabat itu hafal, sahabat itu. Sudah sakaratul maut itu masih mengumpulkan orang. Saya ada satu hadis nih, saya dengar dari Nabi, kamu dengar, sudah mau mati saya nih. Subhanallah, ini sahabat itu. Di ta'lim itu saya mati. Zikir ibadah juga saya mati. Mati dalam keadaan baca Quran, mati dalam keadaan sholat, sahabat-sahabat mati dalam zikir. Kita pun ingin mati dalam ibadah. Insyaallah kita niat semula kan. Ada seorang ulama itu mau mati semula kan. Sudah sekarat itu, banyak yang datang. Itu beliau pesan sama istrinya, ini banyak orang dan banyak tamu, saya sudah mau mati ini, nanti semua kasih makan ya. Sudah sekarat mesti pesan makan, tamunya disuruh makan, sudah mau mati. Ya gitu masih sehat, tamunya nggak dikasih makan. Luar golek dhewe. Iya golek dhewe, kuwi gantuk ganjaran. Al khairu asra' ilal baitil ladzi yusha min as-safrati ila sanamil ba'ir atau kama qala Rasulullah SAW. Kebaikan itu lebih cepat kepada rumah-rumah yang untuk makan tamu daripada peso membabat puno unta. Puno unta kan empuk, kalau dibabat sudah. Nah, kebaikan itu lebih cepat kepada rumah yang untuk makan tamu daripada itu. Maka kalau orang-orang paham itu senang kalau rumahnya untuk makan tamu itu jamaah yang datang itu diundang ke rumah, diajak makan di rumah. Di India itu kalau Ramadan nggak bisa masak, nggak bisa. Orang-orang awam itu kalau ada jamaah datang diundang sana, diundang sini, jam makan sana, jam makan sini. Nah mereka tahu pokoknya rumah untuk makan tamu barokah. Insyaallah kita niat semula kan? Istiqomah. Ya, supaya istiqomah ini bagaimana caranya? Yang pertama kali kita harus yakin bahwa amalan agama ini akan membawa kesuksesan dunia akhirat. Pokoknya kalau amal agama itu mesti datang kebaikan. Kalau meninggalkan amal agama, wah bahaya ini. Tanamkan dalam hati, ini amalannya Rasulullah. Kalau kita amalkan mesti mendatangkan kebaikan, kalau tinggal mesti bahaya. Yang bisa mendatangkan bahaya itu Allah, yang bisa mendatangkan manfaat juga Allah. Dan Allah sudah berjanji kalau amal agama datangkan kebaikan. Allah sudah berjanji kalau tidak amal agama, kalau Allah tidak ampuni, pasti datang keburukan. Jadi supaya istiqomah itu pertama kali yakin.
Bukan hanya latihan tapi yakin, tanam betul dalam hati. Dan yang kedua, supaya bisa istiqomah itu syukur. Kalau amal itu yang seneng gitu. Kita ini kalau amal agama merasa lebih untung daripada dikasih uang berjuta-juta, bermiliar-miliar. Lebih beruntung daripada jadi raja-raja, jadi menteri, jadi orang kaya. Ya amal agama itu seneng. Kalau seneng oleh Allah ditambahi, akhirnya jadi istiqomah. Dan yang ketiga, supaya kita bisa istiqomah itu apa-apa musyawarah dengan orang-orang ahlinya. Musyawarah, suka musyawarah. Kalau nggak suka musyawarah itu lama-lama tuh berhenti amal. Nah, musyawarah itu untuk mengistiqomahkan amal yang paling penting. Insya Allah mulai kan istiqomah atau komati biasanya supaya kita bisa yakin tuh diantaranya amalan yang terpenting itu doa dan kita keluar jalan Allah. Dalam kondisi apapun kita istiqomah keluar. Nanti insya Allah akan timbul yakin. Karena orang itu kalau keluar itu dapat pengalaman. Orang itu kalau keluar dapat pengalaman, bisa mikir akhirat. Nah, akhirnya imannya naik. Nah, kalau orang itu sibuk aja di rumah, itu terus perasaannya nggak mau mati, nggak pernah mikir akhirat, nggak pernah mikir hubungannya dengan Allah dengan sungguh-sungguh. Hanya imannya merosot. Maka keluar ini termasuk budayanya, kebiasaannya orang-orang dulu, para sahabat, para tabi'in. Imam Syafi'i itu malah kan punya fatwa dalam kitab Masyari'ul Aswaq itu setiap tahun orang itu harus keluar. Imam Syafi'i itu loh. Jadi ini menurut Imam Syafi'i itu termasuk fatwanya Imam Syafi'i, tiap tahun orang itu harus keluar. Jadi ini bukan hanya pikirannya saya lihat, orang-orang dulu bahkan mulai zaman sahabat itu keluar itu sudah jadi kebiasaannya para sahabat, istiqomahnya para sahabat, yang akhirnya mereka imannya naik dan agama tersebar seluruh dunia. Kalau nggak ada orang keluar, mana ada agama sampai ke Jawa ini. Rasulullah itu ribuan kilometer di Madinah sana. Karena ada orang keluar, akhirnya ada agama sampai Jawa, Sulawesi, Madura, Sepekan. Nah, yang membawa agama ke Sepekan itu manusia apa jin? Manusia ya? Manusia. Dan ada orang yang keluar ke sana. Siapa? Nggak tahu. Dulu mesti ada. Atau minimal mesti ada hubungan dengan orang keluar. Maka Subhanahu wa ta'ala jadikan keluar ini sebagai amalan yang istiqomah, insyaallah kan. Ya, kalau keluarnya istiqomah, amalan-amalan yang lain tuh insyaallah akan mudah untuk istiqomah. Maka yang niat keluar 4 bulan 40 hari silakan ke selatan. Monggo Pak, yang mau keluar. Ini jamaah Mangsur ini. Bulan 40 hari, yang setahun, yang mau setahun. Bulan 40 hari. Khalid apa Khalid? Masya Allah. Musyawarah tahsil. Oh malam istimewa. Ini musyawarah tahsil barang. Jane apik teko esuk jane ini. Ya terus wi sing takaza datang markas dengan mahalanya piye? Kowe teko dhewe.
Oh, mantuk ing India, masya Allah. Akhirnya so Kediri. Pirang dina dia? 1 bulan. Musyarah. Akeh musyarah. Masya Allah. Ada lagi yang baru dari India? Nizamuddin? Pak Salim durung le? Oh, mangke. Saniki salat isyraq terus wiritan terus nggih musyarah. Anallah.